Assalamualaikum, selamat siang Kak. Ya, waalaikumsalam, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Saya mau konseling Kak. Ya, silakan duduk. Kasih. Ini dari mana ini? Dari Melala. Oh, tadi ke sini naik mobil. Naik mobil ke sini nggak macet? Macet 4 jam dari Melala ke sini. 4 jam. Biasanya berapa jam? 1 jam. Oh, mungkin karena macet kali ya. Terus ada mobil yang rusak gitu di jalannya. Ya, namanya siapa? Ika. Kak. Sebelumnya Ika udah pernah melakukan konseling individu? Belum Kak. Belum. Oh ya, baik. Di sini kakak mau memperkenalkan diri kakak. Perkenalkan, nama kakak Miftahul Zikriah. Ika bisa memanggil kakak dengan Kak Riri. Nah, Ika kan kesini mau konseling individu kan Ika belum pernah melakukan konseling individu. Ya, Kak. Jadi kakak mau menjelaskan kalau konseling individu itu usaha untuk membantu masalah yang dialami oleh klien, yang mana klien itu ialah Ika sendiri dan kakak sebagai konselor yang akan membantu menyelesaikan persoalan yang Ika miliki. Apakah Ika kesini datang dengan sukarela? Iya Kak. Baik. Jadi dalam melakukan konseling individu ini, Ika tidak perlu takut dan ragu untuk menceritakan masalah Ika kepada kakak, karena kakak tidak akan menceritakannya kepada pihak yang lain. Terus juga selama Ika mengikuti kegiatan ini, diharapkan Ika mengikuti aturan yang telah berlaku. Nah, kakak di sini mempunyai waktu sekitar 30 menitan untuk melakukan konseling individu. Apakah Ika bersedia atau cukup waktu untuk 30 menit ini untuk melakukan konseling individu? Bersedia Kak. Baik. Coba Ika ceritakan masalah yang Ika alami sekarang. Jadi gini Kak, kan Ika udah lulus SMA sekarang. Iya. Jadi sekarang ini bimbang mau kuliah atau kerja. Jadi Ika udah lulus SMA, jadi Ika bimbang mau kuliah atau kerja. Ya. Bimbangnya Ika itu kenapa? Kalau boleh tahu? Ika bimbangnya di bagian mana? Kenapa Ika bisa bimbang antara memilih kuliah atau kerja gitu? Di satu sisi ingin mempunyai penghasilan, tapi Terus? di satu sisi ingin mendalam pengetahuan dengan kuliah. Terus? Terus ya sekarang nggak tahu mau kuliah atau kerja. Jadi itu yang membuat Ika bingung antara Ya. kuliah atau kerja. Ya. Oh, baik. Apakah Ika sudah mendaftar di universitas yang lain? Sudah kan, kemarin juga kan masuk sesuai eligible. Iya. Tapi ya gitu nggak lulus. Terus juga udah daftar UTBK, tapi juga nggak lulus. Ika daftar UTBK-nya di mana? Di universitas mana maksudnya? Di Universitas Negeri Padang. Dengan jurusan? Administrasi negara. Jadi yang membuat Ika bingung antara kuliah dan kerja itu satu sisi pengen punya penghasilan dan juga Ika mau menambah ilmu gitu. Ya. Kan Ika bilang tadi Ika kan nggak lulus nggak lulus SN sama tes UTBK. Ya. Apa usaha yang sudah Ika lakukan selama ujian itu? Kenapa bisa Ika tidak lulus gitu? Ya mungkin Ika juga pernah, ya Ika juga udah beli buku UTBK-nya tapi nggak dibaca, nggak dipelajari, jadinya nggak lulus. Kenapa Ika nggak mempelajari buku UTBK-nya itu? Padahal kan Ika udah membeli bukunya. Karena males, apalagi matematika. Jadi Ika nggak mau belajar buku yang sudah dibeli itu karena Ika malas. Ya. Karena mata pelajaran matematika. Ya. Jadi kakak juga paham apa yang Ika rasakan dulu, apa yang Ika rasakan sekarang. Kakak juga pernah kok ngalamin daftar UTBK tapi kenyataannya nggak lulus. Jadi kakak juga apa tuh namanya, nggak pantang menyerah gitu, daftar ke universitas yang lain gitu, mencoba sampai berhasil gitu. Dan di sini kakak juga berharap Ika juga tidak pantang menyerah untuk masuk ke universitas yang Ika inginkan. Ya Kak. Nah, ya, baik. Dari cerita Ika tadi kan Ika nggak lulus kan, yang UTBK nggak lulus. Jadi apa yang Ika lakukan sekarang ini gitu? Ya sekarang mau mencoba daftar-daftar ke universitas lain sih Kak.
Oh, mau coba-coba daftar. Mau coba Oh, baik. Ika rencananya mau coba daftar ke yang mana gitu? ke kebetulan kan Brawijaya mau buka Heeh. pakai Rapor. ya pakai jalur rapor tapi bayar 250.000. Oh, baik. Jadi Ika mau daftar ke Universitas Brawijaya. Ya. Selain ke Universitas Brawijaya, Ika mau apakah Ika mau mencoba ke universitas yang lain? Enggak sih Kak, mau coba di Brawijaya Oh, aja. jadi Ika tetap semangat gitu mau ke daftar ke Brawijaya. Ya. Kalau misalnya Ika kenyataannya masih nggak lulus di Universitas Brawijaya itu gimana? Kalau nggak lulus lagi mau Telkom aja Kak. Telkom. Ya. Oh, baik. Jadi berarti sekarang Ika tuh udah, kan tadi Ika bilang 50% mau kuliah atau kerja. Berarti udah dapat nih 60%-nya mau kuliah. Berarti udah berat nih mau kuliah. Berarti. Belum. Berarti masih bingung antara masih kuliah mau kerja. Ya. Oh, baik. Tadi Ika bilang kalau Ika udah membeli buku UTBK. Di satu sisi Ika mau lulus di Universitas Brawijaya atau universitas yang Ika impikan. Nah, kalau Ika sendiri nggak malas gitu belajar, tapi di satu sisi Ika mau lulus ke Universitas Brawijaya, tapi Ika sendiri malas gitu baca buku. Bagaimana itu? Ya Kak, mau coba belajar lagi. Ya. Jadi kakak berharap Ika bisa belajar lebih giat lagi supaya Ika itu bisa masuk ke universitas yang Ika inginkan. Nah, jadi tadi Ika mau bilang Ika bingung antara mau kuliah atau kerja. Ika juga udah beli buku UTBK, tapi Ika malas belajar. Ya. Dan Ika kalau misalnya nggak lulus, Ika mau mencoba lagi ke daftar universitas yang lain. Benar demikian? Benar. Benar. Kan Ika bilang tadi mau punya penghasilan. Ika bilang tadi mau punya penghasilan sendiri. Kenapa Ika mau punya penghasilan sendiri? Karena pengen beli ini itu Kak, soalnya kalau minta sama orang tua ya nggak dapat. Jadi kalau minta sama orang tua nggak dapat. Ya. Jadi mau punya uang sendiri. Ya. Oh, baik. Kalau hati kecil Ika tuh Ika maunya kuliah atau kerja? Kalau hati kecil sih kerja. Kerja. Ya. Kalau alasan Ika tidak mau kuliah? Karena nggak mau, karena otaknya nggak bisa dipaksa. Jadi hati kecil Ika tuh tidak mau kuliah, maunya bekerja karena Ya. tidak mau otaknya dipaksa. Ya. Baik. Terus kalau misalnya bekerja, Ika mau bekerja kemana? Rencananya sih mau merantau ke Jakarta. Terus sampai di Jakarta Ika mau ngapain di sana? Mau kerja apa? Mau kerja jadi pelayan toko aja dulu, kan semuanya juga berasal dari bawah. Ya betul, semuanya berasal dari bawah. Iya. Baik. Terus kalau misalnya Ika lulus kuliah gitu di Universitas Brawijaya, apakah Ika masih tetap mau bekerja atau kuliah? Enggak, kuliah. Soalnya Universitas Brawijaya tuh universitas impian. Apakah orang tua Ika juga setuju kalau Ika itu kerja daripada tidak kuliah? Sebenarnya kedua orang tua itu menyuruh untuk kuliah, tapi itu tergantung pada diri Ika juga. Ika maunya kemana, Ika mau yang nyaman. Oh, jadi orang tua Ika tuh melepas gimana baiknya menurut Ika aja Ya. gitu. Ika mempunyai berapa saudara? Ika mempunyai 2 saudara, yang satu lagi sedang kuliah di Bukit Tinggi. Satu lagi kuliah. Nah, kalau misalnya kakak Ika itu udah wisuda, apakah Ika nggak iri gitu ngelihat kakaknya wisuda punya gelar di belakang nama, kalau Ika enggak gitu? Ika nggak iri atau ngerasa kayak mau juga ngerasain di posisi wisuda gitu? Enggak juga sih Kak, soalnya kan kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya, kalau Ika udah memilih kerja, memang harus kerja. Juga tampaknya sesi konseling kita ini sudah berakhir juga.
Jadi apa tindakan Ika selanjutnya setelah proses konseling ini? Selanjutnya ya mau coba-coba daftar juga sih Kak ke universitas yang lain yang buka jalur rapor. Kalau bisa jalur semuanya mau coba didaftarin. Jadi kamu mencoba semua jalur untuk bisa ke universitas yang Ika inginkan. Ya. Jadi baik. Kakak doakan semoga Ika bisa lulus ke universitas yang Ika inginkan. Baik. Selama 30 menit ini bagaimana perasaan Ika mengikuti konseling individu ini? Sih Kak, soalnya udah bisa nyampein sama kakak. Soalnya ini juga udah lama mau diceritain sama kakak. Ya syukurlah ya, Iya. mau konseling individu sekarang ya. Ya Kak. Kan sudah membicarakan persoalan yang banyak tadi kan. Jadi apa yang bisa Ika simpulkan dari pembicaraan kita tadi? Nanti mau coba daftar semua jalur yang buka untuk kuliah. Nanti mau coba daftar ke jalur yang buka, terus juga nanti mau belajar. Baik, rupanya Ika sudah paham ya apa kesimpulan dari pembicaraan kita ini. Kakak doakan semoga Ika bisa lulus ke universitas yang Ika inginkan. Ya, terima kasih. Nah, kalau begitu bagaimana kalau kita tutup pertemuan ini? Baik Kak. Kak, kalau begitu saya permisi ya Kak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.